Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Bapak Ibu para admin untuk aplikasi TEPRA atau Tim Evaluasi Pengawasan Relasi Anggaran di Kabupaten Kepahyang dan se-Indonesia pada umumnya. Berjumpa dan ketemu lagi bareng saya Rianto tentunya di channel YouTube Pesona Universal. Baik, kali ini saya akan coba memberikan tutorial ya seputar aplikasi TEPRA. Dan untuk Kabupaten Kepahyang kita menggunakan aplikasi TEPRA masih manual menggunakan aplikasi Excel ya. Dan aplikasi ini sudah saya modifikasi. Yang sebelumnya aplikasinya menggunakan berdasarkan Permendagri 13 yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Dan setelah adanya Permendagri 90 belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja terduga dan belanja transfer ya. Dan pada aplikasi ini saya hanya menggunakan dua sistem belanja, yaitu belanja operasi dan belanja tak terduga. Untuk belanja modal terus belanja transfer saya gabungkan ke dalam belanja operasi ya, karena untuk aplikasi yang lama hanya terdua jenis belanja, belanja langsung dan tidak langsung. Jadi saya sedikit kesulitan untuk menambahkan 4 belanja ini ya. Jadi pada aplikasi ini saya akan memfokuskan realisasi belanja operasi. Untuk belanja modal akan kita gabung ke belanja operasi. Pertama Bapak Ibu harus punya file masternya terlebih dahulu ya untuk aplikasi TEPRA tahun 2022 ini. Jika belum, Bapak Ibu bisa download di link deskripsi video ini ya. Silakan di download terlebih dahulu. Dan setelah di-download, silakan di-copy terlebih dahulu aplikasi masternya dan di-rename sesuai OPD Bapak Ibu ya. Dan saya akan contohkan untuk mengisi aplikasi ini adalah OPD BPBD ya. Setelah di rename, silahkan di open ya aplikasi Excelnya. Setelah aplikasi terbuka, di sini ada berapa sheet ya, dan sheet ini harus kita isi terlebih dahulu master dari OPD untuk nama OPD dan nama PPTK ya. Dari seluruh sheet ini untuk pertama kita fokus adalah dua sheet terlebih dahulu, yaitu nama OPD dan KPA atau PPTK ya. Sheet yang harus kita isi terlebih dahulu. Pertama Bapak Ibu harus mengisi untuk sheet nama OPD. Silakan difilter saja, dipilih OPD sesuai nama Bapak Ibu ya. Nama OPD-nya sesuai nama singkat dan di sini nama panjang OPD Bapak Ibu. Dan karena saya mencontohkan adalah OPD BPBD, maka saya akan filter, hanya saya tampilkan OPD BPBD saja. Setelah tampil nama satu OPD, nama OPD Bapak Ibu, silakan diisi nama kepala OPD, NIP, nomor handphone, terus nama eselon 3 yang menangani perencanaan ya. Bisa sekretaris jika sekretarisnya kosong atau merangkap sebagai PLT kepala. Untuk eselon 3 yang bidang perencanaan bisa diisi oleh Kasubag Perencanaan. Jika Kasubag Perencanaan juga kosong, ditunjuk seseorang yang bertugas menangani perencanaan ya. Dan di sini yang terpenting adalah belanjanya ya, total pagu yang dikelola oleh OPD, yaitu khusus untuk anggaran belanja ya, bukan pendapatan. Untuk data yang mengenai perencanaan yaitu masih sama, yang dibutuhkan NIP, nomor handphone ya, silakan diisi. Terus nama kepala ULP atau UKPBJ, belanja operasi, belanja modal dan belanja transfernya disilakan diisi di sini ya, di belanja operasi. Saya akan modif terlebih dahulu. Dan untuk PPKD ada belanja terduga, silakan diisi juga ya. Untuk PPKD biasanya adalah BPKAD atau BKAD atau DPPKAD ya, silakan diisi. Dan
Untuk mengisi saya berdasarkan DPA SIPD ya. Ini dia untuk DPA SIPD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahyang dengan total anggaran untuk belanja operasi sebesar 2M ya. Kita copy paste saja. Dan untuk belanja terduganya kosong. Dan nama OPD-nya kita isi terlebih dahulu ya. Untuk nama kepala OPD BPBD kita akan isi terlebih dahulu. Karena saya sudah menyiapkan, tinggal copy paste saja ya. Sedangkan Bapak Ibu yang belum menyiapkan, silakan diketik saja. Yang menangani perencanaan adalah sekretarisnya, kita isi saja. Dan setelah sheet nama OPD kita isi, selanjutnya kita akan mengisi sheet nama KPA atau PPTK ya. Di sini ada nama singkat OPD, nama singkat PA atau KPA atau PPTK, terus nama lengkap PA atau KPA atau PPTK ya. Terus kelompok bidang nanti kita sesuaikan dengan bidang masing-masing ya. Untuk di OPD kan ada bidangnya masing-masing. Terus jabatan juga diisi, misalnya Kabid atau Kasubag atau apa PPTK-nya nanti. Terus NIP dan nomor handphone yang kita butuhkan ya. Dan saya juga sudah menyiapkan untuk data nama KPA dan PPTK, tinggal copy paste saja. Silakan di copy paste saja. Terus untuk nama singkat OPD kita ambil dari nama OPD tadi ya. Nama OPD yang paling sebelah kiri di sini ada nama singkat dari OPD. Silahkan di copy paste saja, jangan nanti beda. Karena jika beda antara sheet nama OPD dengan KPA nanti tidak akan nyambung ya di aplikasinya. Sudah di copy satu, silahkan di copy diperbanyak lagi ya, di paste saja. Setelah terisi, selanjutnya Bapak Ibu harus mengisi sheet A1 ya. Di A1 silakan diisi nama OPD sesuai yang ada di nama OPD tadi. Ini saya contohkan BPBD ya. Di A1 silakan di copy paste saja. Di copy dan paste di sini di sheet A1. Silakan di paste dan akan tampil di sini OPD-nya ya. Dan di sini total pagu masih 0. Kita akan isi ya di pagu ini sesuai dengan rekening masing-masing. Dan Bapak Ibu harus menyiapkan berupa DPA ya yang berasal dari SIPD, karena untuk belanja tahun 2022 DPA kita adalah DPA SIPD atau Permendagri 90 ya. Baik, pertama Bapak Ibu harus cek rincian belanja di DPA atau rekapnya. Ini untuk rekapnya, silakan Bapak Ibu bisa lihat di DPA masing-masing ya untuk jenis-jenis kegiatan atau sub kegiatannya. Untuk sub kegiatan silakan disalin terlebih dahulu ya, nama-namanya disalin dan di copy paste saja yang dari aplikasi, sedangkan yang dari DPA printout bisa kan diketik manual. Untuk kegiatan silakan di sini ya, di swaklola silakan di copy paste saja yang dari aplikasi, dan yang manual bisa diketikkan manual juga ya. Silakan di copy seluruh sub kegiatan atau diketik. Untuk gaji tidak usah di copy paste ya, karena nanti gaji kita akan isi tersendiri.
kita fokus ke yang belanja swakelola terlebih dahulu. Sampai seluruh sub kegiatan yang ada di OPD Bapak Ibu di copy paste ya, atau diketik seluruhnya. Di copy paste ya, atau diketik seluruhnya. Setelah semuanya tercopy, seluruh sub kegiatan tercopy, jangan lupa yang gaji tadi ya. Untuk khusus gaji, pagunya langsung saja kita kopikan ke nama PA atau PPTK ya. Kita akan isi di kolom paling atas. Di sini ada belanja tidak terduga, terus belanja BTT ya. Jika Bapak Ibu di OPD silakan dikosongkan saja untuk belanja BTT dan belanja transfernya, dan akan diisi untuk belanja lainnya misalnya gaji. Bapak Ibu bisa diisi di sini di nama PA atau BPTK. Kita isikan di sini untuk gaji tadi ya. Silakan untuk gaji dikelola oleh siapa, misalnya adalah kepala OPD, jadi kita ambil nama kepala OPD dari sini ya. Jadi untuk gaji silakan diisi sebagai KPA-nya. Di sini diisi namanya dan pagunya ya. Dan sumber dana bisa diisi juga, misalnya dari DAO. Untuk halaman DBA bisa dikosongkan, tapi jika sudah ada halaman silakan diisi juga. Terus nama singkat PA, KPA atau PPTK ya. Nama singkat kita ambil dari sheet PPTK. Karena kepala OPD disingkat dengan nama yang ada, kita copy paste saja ke sheet A dan kita isikan juga. Dan untuk belanja pegawai ini ya, kita lihat dari rekap DPA. Di rekap belanja di sini ya, belanja operasi di sini ada belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer ya. Dan kita akan cek belanja modal, ternyata di BPBD tidak ada belanja modal ya untuk tahun 2022. Belanja tak terduga juga tidak ada. Terus belanja transfer juga tidak ada. Kalau untuk belanja tak terduga dan transfer biasanya ada di PPKD atau BPKAD ya, atau BKD. Dan kita fokus untuk sub-sub kegiatan, kita akan cek ada belanja pegawainya tidak. Jika ada, kita akan telusuri belanja pegawainya ya. Hanya ada dua jenis belanja, yaitu belanja pegawai dan barang dan jasa. Untuk belanja modalnya saya cek tidak ada ya. Jadi kita fokus untuk dua rekening belanja, yaitu belanja pegawai. Kita kopikan terlebih dahulu untuk belanja pegawainya. Belanja pegawai kita isikan ke yang atas. Di belanja operasi khusus belanja pegawai ya. Dan kita akan cek PPTK-nya untuk penyusunan dokumen perubahan RKA adalah sudah kita isi ya di sheet KPA atau PPTK. Kita copy saja dan isikan sesuai jabatannya, PPTK atau KPA. Dan sumber dananya kita isi juga, halaman DPA nya kita isi juga ya.
Dan nama singkat kita ambil dari sheet PPTK. Kita lanjut ke belanja swakelolanya untuk kegiatan yang sama tadi ya, untuk kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKAS KPD. Kita copy paste saja belanja barang dan jasanya. Dan maaf lupa ya, untuk yang swakelola tadi belum kita isi jenis kelompok belanjanya, yaitu BLP, BJ, BM, BS. Ini ada keterangannya ya di sheet bawah di sini, di aplikasi paling bawah. Kita putihkan. BLP adalah belanja langsung pegawai, BJ adalah belanja barang jasa, BM adalah belanja modal, BS adalah belanja barang jasa, dan satu lagi belanja, dan BH ya, belanja hibah. Untuk jenis pengadaan adalah barang, terus konstruksi, konsultasi, dan jasa lainnya ya. Untuk keterangan kode-kode di atas tadi bisa dilihat di bawah ini ya. Jadi berupa barang kita isikan B saja. Terus jenis kegiatan adalah RT dan SP, yaitu RT itu rutin kantor, SP adalah sistem pengadaan ya. Karena ini bersifat rutin, saya isi dengan RT. Dan lokasi silakan diisi sesuai yang ada di lokasi ini ya. Kita sesuaikan untuk lokasi. Di sheet lokasi sudah tertera untuk setiap kecamatan. Karena tadi di wilayah Kabupaten Kepayang saya isi aja dengan kode kabupaten ya. Karena tadi adalah belanja barang jasa, maka kita kode dengan kode yang di atas ya, BS, belanja barang dan jasa. Terus untuk jenis pengadaan yaitu barang konstruksi, sumber dana silakan diisi juga, misal DAO, hibah, atau DAK ya. Halaman DBS silakan diisi juga. Nama singkat PPTK sesuai yang ada di atas tadi ya. Dan kita lanjut kegiatan yang selanjutnya, yaitu koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Sama ada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa juga ya. Kita copy untuk belanja pegawainya terlebih dahulu. Dan kita cek PA atau PPTK-nya, laporan keuangan akhir tahun adalah Nur Inmani, dan nama singkat PPTK kita ambil dari sheet KPA atau PPTK. Dan jenis belanja juga dan sumber dananya juga kita isi. Dan kita lanjut ke belanja swakelola yang dikelola oleh PPTK untuk kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan kebijakan besar relasi kinerja ya.
Dan kita lanjut untuk sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Kita cek PPTK-nya. Dan kita lanjut ke sub kegiatan yang selanjutnya, yaitu koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ya. Kita lihat PPTK-nya untuk kegiatan tersebut. Kita isikan. Dan kita lanjut ke sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ya. Kita lihat pagunya terlebih dahulu di DPA. Total pagunya masih sama, ada belanja pegawai dan barang dan jasa ya. Dan sedangkan belanja modalnya tidak ada. Kita langsung isikan untuk belanja barang dan jasanya terlebih dahulu. Dan untuk jenis kegiatan adalah rutin kantor. Disesuaikan saja ya, rutin kantor atau sistem pengadaan. Sumber dana juga diisi, halaman DPA juga diisi, dan nama singkat PPTK untuk kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ya. Kita cek kinerja SKPD, nama singkatnya. Dan untuk belanja pegawai dari kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD diisi juga ya. Kita cek nama PPTK-nya adalah Intan. Kita isikan juga untuk belanja pegawainya. Kita ambil dari rincian DPA ya. Jenis belanja juga diisi, terus halaman DPA-nya, terus nama singkat PPTK kita ambil dari sheet PPTK. Dan kita lanjut kegiatan yang selanjutnya ya. Dan langkah ini akan saya percepat nanti sampai dengan seluruh kegiatan terisi ya. Saya anggap Bapak Ibu mengerti untuk mengisi seluruh sub kegiatan ini ya, karena langkah-langkahnya sama dengan langkah pertama, kedua, dan ketiga tadi. Untuk sub kegiatan yang tidak ada belanja pegawai, silahkan diisi total pagu anggarannya di belanja operasi swaklola ya. Operasi swaklola ya.
belanja pegawainya juga kita isi ya, 4.500.000. Kita sekarang cek adalah total belanja pegawai ya, sesuai dengan di DPA adalah belanja pegawai 1807307.254 ya. Kita harus samakan untuk belanja pegawainya. Sudah sama ya. Dan belanja barang dan jasanya kita cek juga. Total belanja barang dan jasa adalah 118 yang kita input dan dicek di DPA 1108368.950 ya. Sudah sama. Dan belanja modalnya di sini terekap ya. Karena di aplikasi ICPD belanja modal digabungkan dengan belanja operasi ya, makanya untuk kegiatan yang ada belanja modal kita cek di rekap DPA-nya tampil tidak. Jika di sini tidak akan tampil belanja modal, berarti kita akan gabungkan di belanja barang dan jasanya ya. Dan setelah semua sheet A1 semua terisi dan total pagu di sini sudah berubah abu-abu, berarti Bapak Ibu mengikuti sudah benar ya, atau sudah valid atau sudah balance dengan total pagu yang ada di sheet nama OPD ya. Di sini ada sheet nama OPD adalah total pagu yang kita isi. Jadi totalnya harus sama ya antara sheet nama OPD dengan A1 total pagunya, jumlah pagunya harus sama. Jika tidak sama nanti ini akan berwarna merah ya. Kita contohkan tadi yang sebelum kita kurangi belanja modal atau belanja modalnya masih terpisah atau masih gabung. Ini dia ya, kalau total pagu dan total belanja operasi pegawainya masih merah, berarti Bapak Ibu nginputnya belum benar ya, atau belum balance atau belum sama dengan total pagu di OPD Bapak Ibu ya. Panduan Bapak Ibu adalah patokannya adalah DPA, jadi total pagu yang Bapak Ibu kelola adalah berdasarkan DPA SKPD. Dan total pagu DPA SKPD sudah Bapak Ibu isi di nama sheet OPD di sini ya. Total pagu jumlah belanja itu terdiri dari belanja tidak terduga, belanja operasi, plus belanja modal dan jumlahnya yang dikelola oleh Bapak Ibu ya. Setelah nanti di sini berubah menjadi abu-abu, berarti Bapak Ibu menginputnya sudah benar ya, atau sudah balance dengan sheet A1 dengan nama sheet nama OPD. Dan setelah A1 terisi, langkah Bapak Ibu adalah mengisi sheet PPTK atau PA ini ya. Kita cek di C ini akan tampil di sini nama PPTK-nya ya. Karena tadi saya mengisinya berdasarkan copy paste dari PPTK tahun kemarin, mungkin tahun ini tidak ada PPTK yang mendapatkan kegiatannya, sehingga di sini masih terisi kosong. Sedangkan Bapak Ibu mengisinya harus berdasarkan PPTK tahun 2022 ya. Di sini nama PPTK adalah nama PPTK valid tahun 2022. Sehingga nanti di sheet C di sini akan tidak ada yang PPTK yang kosong atau tidak ada kegiatan ya. Karena saya akan menyontohkan untuk selanjutnya mengisi sheet nama PPTK pertama, dan selanjutnya saya akan mengisikan pagu per PA atau KPA atau PPTK ya. Di sini saya contohkan, kita ambil dari nama KPA yang pertama, yaitu yang ada di paling atas, yaitu KPA topik ya. Kita ganti rename, ganti nama dengan
yang bersangkutan atau sebagai kepala OPD-nya. Dan untuk mengisi sheet nama PA atau PPTK yang sudah kita rename dengan nama kepala OPD tadi, kita ambil dari sheet A1 dan kita akan filter khusus nama PA atau PPTK yang menangani dari kegiatan yang dikelolanya. Kita filter saja untuk nama PPTK topik, dan sini akan tampil seluruh kegiatan yang dikelola Bapak Topik ini. Kita ambil dari sebelah kiri dari aplikasi A1. Di sini ada register ya, dan kita akan copy saja registernya. Kita copy dan kita akan paste di sini ya registernya berdasarkan paste spesial file ya. Maka kegiatan yang dikelola oleh Bapak Taufik ini akan tampil di sheet di sini ya. Dan untuk sheet atau kolom yang tidak dipakai atau berlebih kita hapus saja. Yang dikelola Bapak Topik adalah 8 sub kegiatannya, dan sini harus sama totalnya 8. Dan hijau ini berarti dengan status ada keterangannya ya. Untuk hijau ada jadwal pelaksanaan, merah tidak ada jadwal pelaksanaan ya. Dan di sini ada statusnya ya, mulai dari warna biru, hijau, kuning, dan merah. Biru artinya selesai dan kuning masih berjalan, dan merah tidak ada kegiatan ya. Selanjutnya kita akan isi untuk sheet yang selanjutnya, yaitu untuk PPTK Ibu Tati ya. Kita ganti yang selanjutnya, yaitu untuk sheet nama KPA 1 kita rubah dengan nama sesuai PPTK Bapak Ibu ya. Dan untuk Tati atau kegiatan untuk Ibu Tati ini kita ambil dari A1 juga. Dengan filter nama PPTK tadi kita rubah filternya dengan nama Ibu Tati. Dan Ibu Tati hanya mengelola 2 belanja, yaitu satunya adalah swakelola koordinasi penyusunan dokumen perubahan RK SKPD, dan satunya adalah belanja pegawainya ya. Jadi kita pisahkan belanja pegawai dan barang dan jasanya. Kita copy saja dan pindahkan ke sini ke sheet Ibu Tati dan copy paste di sini dengan paste spesial file ya. Maka akan tampil 2 kegiatan dikelola Ibu Tati. Dan saya sarankan Bapak Ibu hapus untuk sheet atau kolom yang tidak terpakai ya. Di sini ada 2 kegiatan dan jumlah hijaunya harus sama, yang dikelola atau yang masih berjalan ada 2 kegiatan. Dan kita lanjut ke sheet KPA yang selanjutnya atau PPTK. Kita lihat dari C, yaitu selanjutnya adalah Ibu Rodia. Kita rename juga untuk selanjutnya sebagai nama Ibu Rodia ya. Dan untuk mengisi sub kegiatan dari Ibu Rodia yang dikelolanya, kita ambil dari sheet A1 juga. Kita filter kembali dan kita pilih Ibu Rodia. Setelah tampil kita copy kembali dan paste di kegiatan PPTK Ibu Rodia dan paste di register dengan klik value ya. Maka akan tampil 2 kegiatan yang dikelola oleh dengan PPTK Ibu Rodia. Dan saya sarankan untuk sheet atau kolom tidak terpakai untuk dihapus. Dan kita lanjut ke sheet yang selanjutnya atau PPTK selanjutnya. Kita rename kembali dengan nama Ibu Intan sesuai yang terdaftar di C ya. Untuk kegiatan dikelola Ibu Intan kita ambil juga dari A1. Kita copy kembali dengan menekan Ctrl C. Terus kita paste di sini di sheet nama Ibu Intan, paste spesial, terus value ya.
dan del juga kolom yang tidak terpakai. Kita lanjut ke sheet yang selanjutnya, itu adalah Bu Nur Imani. Kita ambil dari A1. Kita filter kembali untuk Ibu Nur. Dan seperti langkah yang sebelum tadi, kita copy juga. Terus paste di nama PPTK. Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya, yaitu Ibu Epi. Kita ambil dari A1 juga, kita filter. Baik, selanjutnya setelah sheet KPA, nama OPD, A1 dan C, dan nama PPTK dan PA terisi, selanjutnya Bapak Ibu pindah ke sheet A2 ya. Dan di A2 sudah otomatis terisi ngelink dari sebelumnya ya. Dan untuk selanjutnya sheet A3 juga sama, sudah ngelink dari sheet sebelumnya, sheet A1 dan C ya. Dan kita lanjut ke sheet A4P. A4P ini adalah seluruh kegiatan yang ada di Bapak Ibu yang sistem pengadaannya adalah penyedia atau dikerjakan oleh pihak lain ya, bukan swakola. Untuk mengisi A4P, kita ambil datanya dari sheet A1. A4P adalah yang menggunakan penyedia ya. Jadi kita sort saja yang kita kode dengan SP tadi atau sistem pengadaan dengan penyedia, kita filter, kita tampilkan hanya yang penyedia ya.
Dan yang penyedia hanya satu kebetulan di BBD, mungkin di Bapak Ibu lain ya. Kita copy paste saja untuk registernya dan kita copy paste ke A4P di sini ya. Paste spesial value dan akan tampil ya di sini. Dan jangan lupa diisi juga pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan. Dan saya prediksi ini adalah di bulan 4 dan 5 ya, berarti April sampai dengan Mei, dan pengerjaannya adalah Juni sampai dengan September ya. Dan untuk tabel atau kolom tidak terisi silakan dihapus saja biar menghemat kertas nantinya ketika di print, cukup satu lembar saja. Dan selanjutnya kita beralih ke sheet A4S. A4S ini adalah kegiatan yang dikerjakan dengan sistem swakelola. Kita ambil datanya juga dari A1. Kita filter kembali untuk mendapatkan isi A4S. Itu kita dari A1 dengan cara yang jenis kegiatan kita filter saja, kita tampilkan yang RT ya, rutin kantor. Ini dia, kita copy saja seluruh register yang berkodifikasi rutin kantor, kita paste di A4S ya. Dan ini dia untuk kegiatan yang dengan swakelola ya. Dan jangan lupa juga diisi rencana pelaksanaan lelang atau seleksi pelaksanaan pekerjaan. Karena ini rutin kantor biasanya tidak menggunakan lelang, jadi kita isi di pelaksanaan pekerjaan ya. Saya asumsikan karena rutin jadi dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Seluruh kegiatan ya. Kita copy saja dan paste di seluruh kegiatan karena semuanya rutin. Untuk A4P, jika di tempat Bapak Ibu banyak kegiatan yang menggunakan penyedia, jangan diisi sama ya ini. Ditanya dulu dengan PPTK-nya atau PA-nya kapan dilaksanakan, mulai dari pelaksanaan pemilihan penyedia sampai pelaksanaan pekerjaan, ditanya dulu, jangan asal diisi. Terus setelah A4P dan A4S terisi, kita pindah atau berlanjut ke B1. B1 adalah untuk sheet dengan daftar paket siap tender. Artinya yang menggunakan tender ya, atau dulu istilahnya lelang. Bisa Bapak Ibu isi ya, yang menggunakan tender. Datanya juga sama, diambil dari A1 dengan kode kegiatan, nanti yang konstruksi dan barang, konsultansi dan jasa lainnya ya silakan nanti disesuaikan. Untuk OPD Bapak Ibu yang tidak ada tender atau tender paket yang di atas 200 juta, yang sheet B1 tidak usah diisi. Dan selanjutnya sheet B saja ya. Nama sheet B saja silakan juga disesuaikan di tempat Bapak Ibu yang di sini dan sheet B1 ini diperuntukkan untuk daftar paket tender kolektif ya. Jika tidak ada silakan dilompati saja. Selanjutnya B juga B2 itu untuk disediakan untuk pantau tender kolektif kegiatan perayaan ya. Kalau tidak ada juga dilewati saja. Sedangkan untuk B3 hasil tender kegiatan ya. Kalau ada silakan diisi juga, datanya kita ambil dari A1 juga. Terus B6 juga kalau ada silakan diisi, kalau tidak ada dikosongkan saja. Untuk daftar paket tidak siap tender kolektif ya, jika tidak ada kosongan saja. Dan kita lanjut ke sheet C. Sheet C ini adalah link dari PPTK ya, dari sheet sebelah kanan ini. Ini ada yang ref, ini karena belum dilingkan ya, kita akan linkkan untuk Joko. Kita ambil linknya dari sheet PPTK sebelah kanan ya. Kita mulai dari Pagu tidak usah, kita langsung mulai dari nilai kontrak untuk Joko. Di sini kita ambil.
Dan sisa pagu juga kita linkkan untuk Joko. Dan relasi fisik dan keuangan ya kita linkkan juga. Yang masih menggunakan yang tabelnya masih error atau ref atau apa ya, untuk sheet yang masih error silahkan di-linkkan terlebih dahulu ya, karena ini linknya dihapus. Untuk nama PPTK tadi kita pakai, kita hapus, jadi kita akan linkkan kembali untuk PPTK bernama Hendra ya. Sisa pagu juga. Dan relasi fisik dan keuangan untuk Hendra kita isi atau linkkan juga. Ini mengapa yang PPTK Hendra sudah terisi ya, kita akan cek mengapa sudah terisi untuk nilai kegiatannya 120 juta. Oh, karena di sini filenya sudah terisi ya, jadi kita akan hapus realisasinya. Nanti untuk file yang saya bagikan, saya perbaiki, tidak ada yang sudah terisi ya, pokoknya semua kosong. Dan semua di sheet saya sudah terlink, tidak ada yang ref di sini, jadi semua sudah normal. Ini harus sama ya antara pagu dan paket, jumlahnya harus sama. Ini ada yang kelebihan, kita cek yang kelebihan siapa, yang Ani Hidayat ya, Ani Hidayat kita cek Ani. Karena Ani tidak mendapatkan kegiatan, karena saya ambil datanya dari tahun kemarin, tahun 2020, jadi masih mengeling ke sheet yang sebelah kanan ini ya, jadi akan saya hapus saja untuk Ani. Dan juga sama untuk Zamak Zari, tidak mendapatkan kegiatan karena saya ambil datanya dari tahun kemarin, jadi saya hapus juga. Sekarang sudah sama ya, antara pagu di sini harus sama, jumlah paketnya 23 dan nilai kontrak 23, dan nanti di sini di status realisasi juga harus sama 23 ya, jangan sampai nanti tidak balance antara pagu, nilai kontrak dan realisasinya. Dan kita lanjut ke PPTK ini, semua sudah terisi ya, nanti kita akan tinggal isi untuk realisasinya. Setelah terisi semua antara sheet C dengan PPTK, kita lanjut ke kurva SBTL BL ya. Sebetulnya ini bukan kurva BTL lagi, tapi kurva S operasi akan saya ubah juga ya. Kurva S operasi, belanja operasi ya. Dan ini yang masih ada tampil ref-ref karena tadi tidak mendapatkan kegiatan untuk AI dan Ani, saya akan hapus juga. Dan kita lanjut ke sheet D. D adalah pantau aktivitas kegiatan strategis ya, jadi untuk pemantauan seluruh sheet D bisa dipakai juga bisa tidak ya, tergantung di tempat Bapak Ibu, disesuaikan. Jika tempat saya rasa tidak perlu. Dan selanjutnya paket F juga ya, bisa dipakai juga bisa tidak, disesuaikan saja dengan Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya adalah mengisi realisasi untuk setiap sub kegiatan yang dikelola oleh setiap PPTK ya. Kebetulan di Badan Penanggulangan Bencana ada 8 PPTK ya dengan PA-nya, jadi 7 PPTK 1 PA. Nanti selanjutnya kita akan isi realisasi sub kegiatan per PPTK.
Saya rasa karena video ini terlalu panjang, nanti untuk cara mengisi relasi fisik dan keuangan untuk per PPTK dan PA akan saya lanjutkan di video saya selanjutnya ya. Dan Bapak Ibu nanti jangan lupa juga untuk tetap menyimak di video kelanjutan ini ya, karena tidak terpisahkan dari video yang satu ini. Demikian tadi video yang agak lumayan panjang, semoga bisa memberikan manfaat dan acuan atau panduan untuk Bapak Ibu sebagai admin Tepra Kabupaten Kepayang pada tahun 2022 ya. Yang suka dengan video ini jangan lupa tekan like, terus komen, share ke teman-teman Bapak Ibu, dan jangan lupa tekan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berjumpa lagi di video saya yang selanjutnya, masih di video tata cara pengisian rincian sub kegiatan dan relasi fisik dan keuangan pada aplikasi Tepra Kabupaten Kepayang tahun 2022. Sampai jumpa dan saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.